Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 11 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami ucap syukur atas segala berkat yang Kau karuniakan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami boleh pahami dengan baik dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami boleh berada. Sesungguhnya kami telah siap, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Mazmur 102 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mazmur pasal 102 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Doa seorang sengsara untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada-Mu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Arahkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku lenyap seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sampai-sampai aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pungu pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas atap. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang yang mempermainkan aku menyumpah-nyumpah dengan menyebut namaku, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena amarahmu dan kegeramanmu, sebab engkau telah mengangkat dan mencampakkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bertahta untuk selama-lamanya, dan namamu tetap diingat turun-temurun. Engkaulah yang akan bangkit dan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba waktu yang ditetapkan. Sebab hamba-hambamu menyayangi batu-batunya, dan merasa kasihan akan debu puingnya. Maka bangsa-bangsa kelak menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi segan akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini dengan tema Tuhan adalah jawaban, atau dalam bahasa Toraja, puang matua tula umpe bali. Pernahkah Anda merasakan kehidupan yang tanpa harapan? Lalu apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti itu? Mazmur 102 menggambarkan suasana ratapan tentang kehancuran Yerusalem. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur memohon agar Yerusalem yang hancur dibangun kembali. Pemazmur mengungkapkan kesedihannya akan kehancuran yang dialami Yerusalem dalam pembacaan ayat yang pertama dan kedua. Dalam permohonannya, pemazmur semakin merasakan kesedihan karena Tuhan seolah menyembunyikan wajahnya dan tidak menjawab doanya. Dalam kondisi seperti itu, iman pemazmur menjadi lemah karena jawaban doanya seolah tidak memberikan harapan. Walaupun demikian, pemazmur tetap menghayati dan memiliki pengharapan bahwa
Tuhanlah sumber kekuasaan dan kemurahan hati. Dalam pembacaan ayat 13 sampai 16 kita tadi. Dalam pengakuan itu dikatakan bahwa sekalipun pemazmur merasakan kehancuran, tetapi ia tetap dalam keyakinan, percaya bahwa Allah akan memulihkan Yerusalem yang telah hancur itu. Lalu apa yang harus kita dilakukan dalam kondisi yang sulit? Apakah kita harus berhenti dalam ratapan dan tidak mau bangkit dari keterpurukan? Melalui perenungan kali ini, pemazmur telah memberikan contoh dan keteladanan iman kepada kita, bahwa dalam kondisi yang sulit, sekalipun ia tetap mencari pertolongan Tuhan melalui doa, dan walaupun jawaban dari doa itu sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur tetap berdoa dan percaya bahwa dalam kekuasaan dan kendali Tuhan, maka harapan setiap orang akan diwujudkan. Semuanya hanya membutuh kesabaran dan kesetiaan, bermohon dan berharap padanya yang adalah sumber segalanya. Amin firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami dalam menjalankan segala aktivitas kami sehari-hari, namun tetap selalu kami andalkan dimanapun kami berada. Dalam kesulitan apapun kami Tuhan, kami tetap akan mengandalkan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah aktivitas kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.